Baik, shalom, selamat siang menjelang sore buat kita semuanya. Selamat siang. Shalom, selamat siang semuanya. Shalom, siang. Sana sedang mendung, tapi jangan sampai hati kita juga mendung. Saya mau melihat tangan-tangan di atas. Siapa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Boleh angkat tangan. Ya, luar biasa ya. Berarti kita semua rindu. Ya. Oleh sebab itu mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami mau mendengar firman. Bersama dengan kami Bapa, jamaah lidah hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini. Karena segala sesuatu kami harapkan dari Padamu, sehingga biarlah Engkau yang berbicara melalui hamba. Sempurnakan doa kami ini, kami serahkan semuanya dalam nama Nabi Yesus Kristus, Tuhan dan Yesus Tuhan. Amin. Baiklah, teman-teman, saudara-saudara sekalian, saat ini kita akan membahas suatu kabaran yang sangat penting. Sesungguhnya semua firman Tuhan itu sangat penting. Tapi saat ini kita akan membahas sesuatu yang praktikal. Bukan hanya sekedar teoritis semata. Kita akan membahas bagaimana cara kita mengenal Dia melalui pekabaran Gunung Sinai. Sekali lagi, judul topik kita pada saat ini adalah Kenalilah Dia melalui pekabaran Gunung Sinai. Kalau kita melihat atau mendengar kata pekabaran Gunung Sinai, maka kita akan otomatis berpikir akan sosok seorang nabi. Nabi siapa itu? Nabi Musa. Tapi pada saat ini kita akan berbicara, kita akan melihat, mendengar, dan mendalami, mengenal Dia yang lebih besar dari sosok seorang nabi Musa. Siapa dia? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pada saat ini teman-teman semua, kita diajar untuk mengenal Tuhan, Khalik pencipta kita yang sudah menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Di Gunung Sinai itu, judulnya tadi apa? Mengenal Dia melalui pekabaran Gunung Sinai. Di Gunung Sinai kita sudah tahu ada sosok Nabi Musa. Dan sosok Nabi Musa inilah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Selama 430 tahun lamanya bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir. Mereka tidak tahu apa arti hari peribadatan. Mereka tidak diberikan saat untuk menenangkan diri, untuk berbakti menyembah Tuhan mereka. Yang mereka lihat di sana hanya bekerja, dan bekerja. Dan mereka hanya melihat patung-patung sesembahan orang Mesir. Itulah sebabnya mereka lupa akan karakter Tuhan mereka. Yang mereka masih ingat adalah janji kepada nenek moyang mereka yang diturunkan generasi demi generasi. Yaitu bahwa akan lepas dari bangsa Mesir. Tapi kemudian, kita tahu setelah beratus-ratus tahun lamanya, Tuhan akhirnya mengirimkan Nabi Musa. Setelah ditatar 40 tahun lamanya di tanah Midian, lalu kemudian Nabi Musa dikirim ke tanah Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Lalu kemudian bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka menyeberangi Laut Merah, luar biasa. Mereka melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan. Dan kemudian sampailah mereka di Gunung Sinai. Dan begitu mereka sampai di Gunung Sinai, pertama kalinya mereka melihat sungguh ajaib, sungguh dahsyat Tuhan itu. Guntur, gemuruh. Mereka sampai takut untuk bertemu dengan Tuhan. Karena mereka sadar bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Bukan seperti patung-patung sesembahan orang Mesir. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, saya ingat suatu ketika saya mengadakan dialog lintas umat beragama. Saya berbicara dengan orang Muslim saat itu, dan mereka berkata bahwa di tanah Amerika sana, yang mayoritas adalah orang Kristen, dikatakan bahwa orang Kristen itu tidak bermoral, berpakaian serba terbuka, dan bahkan belum menikah tidur bersama, tinggal bersama. Jadi seakan-akan orang Kristen itu terlalu bebas, tidak bermoral. Lalu saya katakan bahwa orang-orang tersebut tidak mendalami Alkitab mereka. Kenapa? Karena orang-orang tersebut tidak mengerti karakter Tuhan. Padahal di dalam Alkitab jelas sekali Tuhan tidak menghendaki perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti itu. Dan saat itu
bangsa Israel yang lupa karakter Tuhan, mereka bertemu dengan Tuhan kembali, lalu Tuhan sampaikanlah hukum-hukumnya. Dan saat ini juga kita diajar untuk mengenal karakter Tuhan itu. Ya, jangan sampai kita seperti itu, menjadi orang Kristen, tetapi perbuatan kita menjadi batu sandungan buat bangsa-bangsa lain untuk mengenal Tuhan. Kita sudah lihat bahwa Musa pada akhirnya menerima 10 hukum. Saat ini kita akan bahas hukum itu satu demi satu dengan lebih praktikal, lebih mendalam. Jadi jangan sampai hanya teori saja. Hukum pertama, Keluaran 20 ayat 3, dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Jelas, teman-teman, saudara-saudara sekalian, bahwa Tuhan tidak mau menjadi yang kedua, apalagi ketiga, keempat, dan seterusnya. Tuhan mau menjadi yang pertama, dan bahkan terutama, dan bahkan mungkin satu-satunya dalam hidup kita ini semua. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan Matius 10:37, barang siapa mengasihi bapaknya, atau ibunya, atau anak laki-laki, anaknya perempuan, lebih daripada aku, kata Tuhan Yesus, engkau tidak layak bagi. Itulah sebabnya, terlebih di sini banyak anak muda. Jangan sampai ada dari antara kita hanya karena pacar kita meninggalkan iman. Hanya karena pekerjaan kita meninggalkan iman. Hanya karena status sosial kita meninggalkan iman. Itulah sebabnya pada saat istri saya ditegur oleh orang tuanya, oh kamu harus tunang sama kata papa mama. Lalu saya katakan kepada istri saya, betul. Tapi ingat, orang tua bukan nomor satu. Dan saya kasih arti Matius 10:37 dalam hal pertobatan. Akhirnya istri saya meninggalkan iman lamanya dan kemudian bergabung dengan kita dalam kebenaran ini. Kenapa? Karena harus yang terutama di dalam hidup kita ini adalah Tuhan. Hukum kedua, Keluaran 20 4 dan 5, dikatakan jangan buat bagimu patung, jangan sembah patung itu. Dalam wujud apapun, di atas, di langit, di bumi, dan di air, di bawah bumi. Jangan sujud sembah kepadanya. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak kelihatan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang tidak butuh dilayani oleh tangan-tangan manusia. Itulah sebabnya Yesaya 42 ayat 8 katakan, aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada aku. Nah, mungkin kita bisa lihat di slide di depan ini ada gambar tanda kutip Tuhan Yesus. Dan saya sering berdiskusi dengan orang-orang Muslim, mereka katakan ini bukan gambar Tuhan Yesus. Dan saya katakan betul, ini bukan gambar Tuhan Yesus, ini hanyalah ilustrasi saja. Sesungguhnya tidak ada yang tahu muka Yesus lalu kemudian menggambarnya. Tidak ada yang tahu. Dan sekiranya pun ada yang tahu di zaman Yesus lalu kemudian digambarnya muka Yesus atau dibuatnya dalam wujud patung. Tapi ingat Yesaya 42 ayat 8, Tuhan tidak pernah mau memberikan kemuliaannya kepada benda mati saja. Itulah sebabnya kita punya tugas yang besar. Kita harus kabarkan kepada teman-teman, saudara-saudara kita di luar sana yang masih menyembah patung dalam wujud apapun. Kita kabarkan kabar baik bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu, mari kita sembah Tuhan yang hidup. Tinggalkan sesembahan patung tersebut. Kisah 17 ayat 24 dan 25 juga Rasul Paulus katakan, Tuhan tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, apalagi dilayani oleh tangan-tangan yang mana ini. Tidak. Itulah sebabnya saya mau bercerita bagaimana saya menemui seseorang. Saya tidak mau menyinggung agama lain, tapi ini adalah fakta sehingga saya mau berbagi kesaksian. Saya bertemu dengan seorang Buddha, umur sekitar 50 tahun, taat beribadah. Lalu kemudian kebakaran terjadi di rumahnya. Lalu dia ambil barang-barang yang penting untuk dibawa keluar. Tidak semuanya, karena kebakaran itu cukup besar. Setelah diambilnya barang-barang yang penting, dan tidak lupa, salah satu barang yang penting yang dibawa adalah patung sembahannya. Begitu dia sampai di luar, dia selamatkan dirinya, lalu dia bertanya dalam hatinya, kenapa saya yang menyelamatkan diri saya? Bukankah harusnya dia yang menyelamatkan saya? Dan sejak saat itu dia mencari kebenaran. Dan kemudian dia bertemu dengan salah satu anggota gereja kita, dan kemudian dia dan keluarga besarnya dibaptis masuk dalam kebenaran.
Itulah sebabnya, teman-teman, saudara-saudara sekalian, kita punya misi untuk memberitakan kabar baik ini, bahwa kita menyembah Tuhan Abraham, Ishak, Yakub yang tidak terlihat itu. Dan kita harus benar-benar tidak menyembah berhala dalam bentuk apa. Hukum ketiga, Keluaran 27, jangan sebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Terlalu sering kita berbicara atau bahkan mengambil di dalam guyonan kata-kata Tuhan. Tuhan tidak suka hal itu, teman-teman, saudara-saudara sekalian. Jangan. Apalagi Matius 5:37 katakan, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Di luar itu semuanya datang dari iblis. Jadi, saudara-saudara kita semua termasuk saya, jangan pernah bersumpah demi apapun itu, apalagi demi nama Tuhan. Kalau ya katakannya, simple. Hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari kita diajar untuk bekerja, untuk belajar, mencari nafkah, dan lain-lain. Anak-anak Tuhan tidak diajar untuk hidup malas. Kita harus bekerja sekuat tenaga, tetapi hari ke-7 kita harus berhenti dari pekerjaan kita. Kita harus berhenti berpikir tentang kuis, berpikir tentang pelajaran, dan lain-lain. Hari itu adalah hari kudus. Tapi kemudian orang mengatakan bahwa hari kudus itu, hari Sabat itu baru dimulai sejak zaman Nabi Musa. Benarkah demikian? Kejadian 2:1-3 kita lihat asal-usul hari Sabat, bahwasanya Tuhan telah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya selama 6 hari. Dan hari ke-7, ingat, Tuhan tidak cakap, tapi Tuhan mau membuat monumen peringatan bahwasanya Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhanlah yang menjadikan kita semuanya manusia. Itulah sebabnya kenapa ada banyak ateisme sekarang ini. Banyak orang tidak mengenal Tuhan, tidak mengakui bahwa ada pencipta. Itu karena tidak dilakukannya pengudusan hari Sabat. Sekiranya dari zaman Adam dan Hawa sampai detik ini, hari Sabat tetap dilakukan setiap minggunya, maka tidak akan ada yang menyangkal tentang hari Sabat, tentang pencipta itu. Hukum kelima, hormati ayahmu dan ibumu. Tidak heran dalam 2 Timotius 3:1 dan 2 dikatakan bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah banyaknya orang-orang yang tidak tahu terima kasih kepada orang tua. Hati saya miris, saudara-saudara, melihat ada anak muda tidak dikasih uang 5.000, 10.000, dia bunuh orang tuanya. Berapa bulan yang lalu anak remaja perempuan tidak dikasih skincare, dia ambil pisau, dia mau bunuh ibunya. Luar biasa. Dia lupa bahwa sejak bayi sampai saat itu orang tuanya dengan penuh kasih merawat dirinya. Jadi teman-teman anak muda, kita semua termasuk saya, jangan pernah lupakan orang tua kita. Jangan pernah lupakan orang tua kita. Hukum ke-6, jangan membunuh. Lalu saya katakan saya tidak pernah membunuh. 1 Yohanes 3:15, bila mana kita membenci saudara kita, kita sudah membunuh. Sekarang kita boleh refleksi, boleh melihat di cermin, sudah berapa orang yang kita bunuh dalam hidup kita. Dan kalau kita melihat hukum ini, bahwa ternyata saya sudah membunuh. Dan bahkan kalau kita tidak merawat tubuh kita, kita sudah membunuh. Kenapa? Karena kita menyakiti diri kita sendiri. Itulah sebabnya ya, hal-hal jasmani, tidak olahraga, makan seenaknya, minum seenaknya, itu juga membunuh. Hukum ke-7, jangan berzina. Oh, saya tidak pernah berzina. Tapi Matius 5:28 menegur, bila mana kita semua masuk ke dalam sosial media, asik men-scroll di sana sini, melihat wanita, kaum pria, berpakaian mini, menari dengan erotis, pada saat kita sudah bermain-main dalam pikiran kita, kita sudah berzina. Hati-hati dengan mata kita. Itulah sebabnya dikatakan hati-hati dengan mata. Karena dari mata akan turun ke hati. Angan-angan kita lihat, bermain-main, kita sudah berzina. Hukum ke-8, jangan mencuri. Jangan menyontek selama jam ujian. Itu sudah mencuri. Dan kalau dibiasakan mengambil hal-hal yang kecil saja, uang 500, uang 1.000, uang 5.000, nanti suatu saat bila mana Anda dan saya diberikan suatu tugas mandat yang lebih besar lagi,
maka tidak heran kalau kita menjadi korupsi. Karena kita sudah terbiasa mencuri, sudah terbiasa mencontek. Hati-hati, Tuhan kita melihat. Hukum ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan bohong. Selalu saya katakan kepada banyak orang, termasuk anak saya yang masih kecil, jangan biasakan berdusta, karena dusta itu adalah bahasa iblis. Jangan pernah berdusta. Bro, gimana bro? Oh, ini lagi di jalan, padahal baru bangun tidur. Terbiasa berdusta. Dusta kecil, kalau dibiarkan akan menggiring kita melakukan dusta yang lebih besar. Hukum ke-10, Keluaran 20:17. Jangan mengingini. Ini hukum terakhir, tapi bukan yang kecil. Dan sesungguhnya ada banyak dosa yang dimulai dari hukum pelanggaran hukum ke-10. Apa dosa Adam dan Hawa? Sebelum dia makan buah itu, dia sudah berdosa dalam pikirannya. Dia mau menjadi seperti Allah. Dan kemudian dibuahilah dosa itu, dia makan buah perlawanan. Itulah hukum ke-10. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, kita semua, hukum itu sudah dijabarkan satu demi satu. Hukum itu sakral. Buktinya, hukum itu sakral apa? Hukum itu bahkan ditulis oleh Allah sendiri dengan jarinya. Bayangkan, satu Alkitab itu, semuanya itu adalah inspirasi dari Allah. Tapi hukum Tuhan, 10 hukum, ditulis dengan jarinya sendiri di dalam 2 loh batu. Dan bahkan begitu kita tahu, pada saat Musa turun, dia marah karena dia melihat bangsa Israel menyembah berhala, dia patahkan, dia lemparkan. Itu 10 hukum. Lalu kemudian Tuhan bilang apa? Keluaran 34 ayat 1. Buat loh batu baru, lalu aku akan menuliskan kembali hukum. Lihat teman-teman, saudara-saudara, Tuhan bahkan tidak mengizinkan seorang Nabi Musa untuk menuliskan 10 hukum itu. Harus Tuhan sendiri yang menuliskan 10 hukum tersebut. Itulah sebabnya hukum itu sangat kudus, sangat suci, sangat sakral, karena hukum itu mencerminkan karakter daripada Tuhan sendiri. Oke, tadi kita sudah lihat hukum itu kudus. Tapi kemudian ada yang berkata bahwa hukum itu dimulai dari Gunung Sinai. Benarkah demikian? 1 Yohanes 3 ayat 4 mengatakan bahwa dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kalau kita baca dalam Alkitab sebelum zaman Sinai, sudah ada namanya dosa. Jadi dosa ialah pelanggaran hukum Allah, dan sejak zaman Adam dan Hawa sudah ada dosa, itu berarti hukum Allah sudah berlaku. Itulah sebabnya bahkan sebelum Adam dan Hawa ada, Yesaya 14 ayat 12-15 dikatakan bahwa Lucifer sudah berdosa. Dan dosa apa yang dilanggar oleh Lucifer? Pada saat itu dia mengingini. Dia mau menjadi seperti yang maha tinggi. Itulah dosa Lucifer. Lalu kemudian Kain, anak Adam dan Hawa. Dosa apa yang dia langgar saat itu? Pertama adalah dosa ilahi. Tuhan sudah tetapkan bahwa engkau harus memberikan domba. Ya, kita Ibrani katakan harus ada penumpahan darah. Kitab Wahyu katakan bahwa itu adalah anak domba, tapi Kain merasa dirinya lebih tahu daripada Tuhan. Karena dia adalah seorang petani, dia berikan yang terbaik, tapi menurut dirinya sendiri. Dia merasa lebih pintar dari Tuhan. Dan akhirnya, ingat, setelah dia ada dosa ilahi, lalu kemudian dia bunuh adiknya, lalu kemudian dia berdusta kepada Allah pada saat Tuhan tanya. Di mana? Pelajaran penting bagi kita semuanya. Kalau ada teman-teman dan saya, kita berdosa, segera stop dosa itu, minta ampun kepada Tuhan, dan bertobat. Kalau tidak, dosa itu akan menggiring kita untuk melakukan dosa-dosa lain. Akan menggiring kita untuk melanggar hukum-hukum Tuhan lain. Pelajaran penting buat kita. Lalu kemudian, bisakah hukum Tuhan dirubah? Lukas 16 ayat 17 katakan bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik saja hilang dari hukum Taurat. Itulah pentingnya hukum Tuhan itu. Bahkan Mazmur 89 ayat 35 Tuhan katakan, apa yang sudah keluar dari mulutku, firmanku tidak akan dicabut. Tuhan itu berbeda dengan kita manusia fana. Apa yang dikatakan oleh Tuhan pasti terjadi. Itulah sebabnya bisakah hukum Tuhan dirubah? Kita sudah belajar bahwa hukum Tuhan itu kekal,
Kita sudah belajar bahwa hukum Tuhan itu kudus, bahkan seorang Nabi Musa pun tidak bisa menulis hukum itu. Hanya Tuhan yang bisa. Oke. Lalu ada yang katakan, ya memang hukum Tuhan tidak bisa berubah, kecuali Tuhan sendiri yang berubah. Lalu ada yang bilang bahwa Tuhan Yesus datang untuk merubah semuanya. Tapi Matius 5 ayat 17 dan 18 katakan apa? Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Itulah sebabnya teman-teman, saudara-saudara, semuanya kita. Kalau kita mau melihat contoh sempurna, bagaimana kita melakukan hukum Tuhan, lihatlah Tuhan Yesus. Lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Lalu kemudian, di luar sana ada orang yang mengutip Matius 22 ayat 35 sampai 40. Saya pernah bertemu dengan beberapa orang Kristen. Lalu mereka katakan bahwa Anda melakukan hukum Musa. Itu di zaman perjanjian lama. Kami melakukan hukum Yesus. Mereka katakan, ingat, mereka katakan bukan hukum Tuhan. Mereka katakan hukum Musa. Itu saja sudah salah. Dan sekarang mereka tekankan, kami melakukan hukum Tuhan Yesus. Matius 22, 35 sampai 40 dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itulah hukum pertama. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mereka lupa bahwa ini adalah pembagian dari 10 hukum Tuhan. Dalam 10 hukum Tuhan itu ada hukum pertama sampai hukum keempat. Jangan ada orang lain, jangan sembah patung, jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Itu adalah wujud kasih kita kepada Tuhan. Sedangkan hukum 5 sampai 10, hormati ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan memilih, itu adalah kasih kita kepada sesama. Kalau teman-teman perhatikan tadi saya ucapkan satu istilah yang 2 kali saya sebut, yaitu apa? Kasih. Itulah sebabnya judulnya tadi, mengenal Dia, mengenal Allah melalui perkabaran Buku Sinai. Dengan 10 hukum, kita bisa belajar karakter Allah. Karakter Allah itu adalah kasih. Dan kita pun, pengikut Tuhan, harus mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Saudara-saudari dan saya mungkin bisa berbicara banyak, mungkin kita bisa berkhotbah, bisa berbuat baik, tapi kalau tanpa dasar kasih, itu semuanya percuma. Tidak peduli status pendidikan saudara-saudara sekalian, dan saya, S1, S2, S3, apapun itu, kalau kita tidak punya kasih, kita tidak bisa masuk surga. Itulah sebabnya 10 hukum Tuhan itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14 katakan bahwa itu adalah fondasi hukum Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus datang nanti, Tuhan Yesus akan melihat apakah ada iman di bumi atau tidak. Dan apakah kita melakukan sesuai dengan iman percaya kita itu atau tidak. Jadi itulah pentingnya 10 hukum. Dan mari kita perhatikan bagian akhir dari perikop itu. Dikatakan Allah akan membawa segala sesuatu yang tersembunyi juga. Jadi teman-teman, saudara-saudara, ingat ini baik-baik. Tuhan bukan hanya melihat perbuatan kita, tetapi angan-angan dalam hati kita pun akan diperhitungkan olehnya. Artinya, Tuhan tidak suka orang munafik. Mungkin kita terlihat baik di depan banyak orang, tapi kalau hati kita penuh dosa, maka kita akan mempertanggungjawabkan semuanya itu. Lalu bagaimana sekiranya kita melanggar hanya satu saja hukum Tuhan? Bukan 2, hanya satu saja yang kita langgar dari 10 hukum Tuhan itu. Itu sama saja dengan kita sudah melanggar ke-10 hukum tersebut. Itulah sebabnya teman-teman sekalian, saat saya berdiskusi juga dengan orang Kristen di luar sana, mereka katakan kami lakukan semuanya. Tapi hari Sabat kami sudah pindahkan ke hari Minggu. Ya, kami tidak menyembah siapa-siapa. Kami tetap menyembah Tuhan yang sama. Lalu saya katakan, hukum Tuhan itu adalah hukum yang sakral. Tidak bisa kita rubah. Yesus tidak merubah, rasul-rasul tidak rubah. Oleh sebab itu, kalau hukum hari Sabat dilanggar, maka sama seperti kalian melanggar 10 hukum itu. Dan bagaimana dengan saya? Walaupun saya berhari Sabat, tapi mungkin kesehariannya saya suka berdusta. Atau mungkin kesehariannya saya melakukan hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sama saja. Itulah sebabnya kita butuh Roh Kudus, supaya kita benar-benar bisa melakukan 10 ini. Atau kalau tidak, Roma 6 itu dikatakan, upah dosa ialah maut sedang menangkap kita. Lalu kemudian pertanyaan terakhir, ada yang bilang, ya
Di mana ada dosa, semakin banyak dosa, maka kasih karunia semakin bertambah-tambah. Ingat, ada ayat Roma 3:31. Dikatakan apa? Apakah karena iman kita batalkan hukum Taurat? Tidak. Sekali-kali tidak. Roma 6 ayat 15. Apakah karena kasih karunia? Ya, mengutip ayat yang lain ya. Katanya semakin banyak dosa, semakin banyak kasih karunia. Tapi apakah karena kasih karunia kita membatalkan hukum Taurat? Sekali-kali tidak. Itulah sebabnya ingat baik-baik teman-teman, saudara-saudari kita semuanya. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Dia mati untuk menebus kita semuanya dari dosa, bukan di dalam dosa. Jadi jangan ada dari antara kita yang masih gemar berbuat dosa, karena Tuhan mati untuk menebus kita semuanya dari dosa, bukan di dalam dosa. Kita semua dilayakkan masuk surga. Tidak ada yang layak masuk surga, tapi kita dilayakkan. Dan itu bukan karena penurutan akan hukum Tuhan itu, tetapi oleh karena darah Yesus Kristus saja. Keselamatan, ingat, mutlak adalah kasih karunia Tuhan. Lalu kenapa kita tetap mengikuti 10 hukum? Karena itu adalah bukti keselamatan kita. Yohanes 14 ayat 15, Tuhan Yesus mengundang kita semua. Jika engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Siapa yang berjanji mau mengasihi Tuhan? Boleh apa kan? Amin. Mari sama-sama tunduk kepala. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami sudah mengambil suatu komitmen untuk mengasihi Engkau. Ajarlah kami untuk menuruti segala perintah-perintah dan kerinduan kami agar bukan hanya di kelas ini, tetapi nanti di surga kami semua bisa masuk ke dalam surga. Mohon ampun atas dosa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.